perkenalan ya, nama Bapak Ahmad Didi ini sebagai pelatih Persinas Asad tingkat Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Jabatannya kalau di organisasi Persinas Asad Kota Cimahi sebagai Wakil Ketua Persinas Asad Kota Cimahi. Itu sebagai di Jawa Barat sebagai Ketua Lembaga Ilmu Seni Bela Diri Provinsi Jawa Barat yang menaungi masalah kependekaran seni silat tradisi, seni silat, ilmu seni bela diri itu. Sebelumnya Asad itu apa sih Pak? Silat Asad itu? Asad itu sebelumnya kita kenalkan ya. Jadi Persinas Asad itu suatu organisasi pencak silat ya, yang di situ di dalamnya ada beberapa kata apa namanya ada aliran-aliran silat yang ada di dalam Persinas Asad ya. Jadi selain Asad itu selain ada dari Cikaret ya, jadi bahwa silat Asad ini alirannya ada 9 yang kita naungi ya, yang kita pelajari, yaitu silat Cimande, silat Punto itu kalau ininya dari teknik-teknik serangan dari Cina, silat Cikaret Cianjur ya, silat Singamogok, silat Nagan, silat Cikalong, silat Sah Bandar, silat Garuda Mas, silat Tangkap Nangkap. Jadi 9 aliran yang ada di Persinas Asad. Jadi Persinas Asad sendiri itu kalau bahasa Arabnya tuh singa. Jadi bahasa Arabnya tuh singa. Jadi mengambil dari waktu zaman Sayyidina Ali mengalahkan musuhnya orang kafir dalam waktu peperangan ya, Ali menebas panglima orang kafir ya. Habis menebas, Ali menyatakan anak Asadullah, saya singanya Allah. Maka dari itu hasil rapat, hasil munas, jadi dinyatakan atau dikenalkan namanya Asad. Asad itu singkatan, bisa juga kalau bahasa Arabnya namanya singa, itu bahasa Arabnya di Indonesia kan singa. Asad itu kalau di Indonesia itu ada singkatan, A-nya aman, S-nya selamat, A-nya ampuh, D-nya damai. Jadi aman untuk selamat, ampuh untuk damai, itu Asad ya. Jadi kita di sini bahwa singkatan itu kita bukan mencari musuh, tetapi mencari polo, mencari teman. Jadi untuk doa keampuhan ini bukan untuk menang-menangan, tapi untuk menjaga perdamaian. Itu. Apa sih tujuan utama didirikannya Persinas Asad ini Pak? Tujuan utama itu pertama untuk melestarikan dan mengembangkan ya, tradisi. Jadi silat ini sebagai warisan leluhur ya. Jadi sudah diakui UNESCO bahwa silat ini sebagai warisan benda bergerak ya, yang diakui oleh UNESCO warisan asli Indonesia ya. Jadi kami dari Persinas Asad ini mengembangkan aliran bela diri ya, terutama untuk generasi muda. Jadi basic kita terutama basic pondok pesantren dan basic remaja masjid, yaitu jadi dikembangkan. Itu tujuannya apa? Untuk membina generasi muda biar kuat ya, punya karakter, disiplin, serta menjunjung tinggi moral dan spiritual. Itu dia tujuannya. Keunikan dari Persinas Asad dibanding silat yang lain itu apa?
apa keunikan dari silat Persinas Asad dengan silat lain? Jadi pembedanya apa gitu Iya. Asad sama silat-silat yang lain? Pembedanya tuh dari segi kita di Persinas tuh melatih mental dan spiritual ya. Contohnya ya, syarat menjadi anggota Persinas Asad itu harus rajin ibadah ya, bertakwa kepada Allah ya, terus tidak melanggar larang-larang Allah ya, masuk zina, jinjinan, minuman keras dan lain-lain. Yaitu terutama sekali bahwa ya bisa dilihat di Persinas Asad itu dari umpama ada pertandingan dari seluruh yang nonton anggota Persinas Asad itu tidak ada yang merokok ya. Jadi uniknya di Persinas Asad itu tidak ada yang merokok dan semuanya yaitu ya nggak berlari ngerokok, terus tertib ya, penonton perempuan sama laki-laki beda ya, dibedakan, dipisahkan, jadi nggak ada yang kumpul bareng. Itu keunikan di Persinas Asad gitu. Struktur latihan di Persinas Asad itu gimana Pak? Kalau kayak per minggu atau per sebulan sekali latihannya gimana Jadi struktur latihan Persinas Asad ya ini bisa dibedakan ya. Jadi kita mengembangkan latihan Persinas Asad itu sejak usia dini ya. Jadi usia dini, usia cabai rawit 7 tahun sampai 9 tahun kita latih ya. Kita latih terutama latihan yang sifatnya ada hiburannya ya. Selain belajar mukul tendang, ada juga belajar kembangan. Kembangan itu bisa ada, kalau di Sunda itu ada tepak 2, tepak 3, paleredan dan lain-lain. Terus kembali habis itu tingkat remaja itu latihannya rutin. Kita minimal seminggu sekali ya. Jika juga kalau umpama ada kejuaraan, kita dikembangkan seminggu bisa 2-3 kali ya. Terus ada juga tingkat pra-remaja. Pra-remaja itu usia 9 tahun sampai 14 tahun ya. Itu juga sama, itu naik tingkat. Jadi naik tingkat, habis ada pemanasan, ada olah tubuh, olah rasa, terus ada latihan jurus, latihan kembangan, dan latihan aplikasi teori. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan sampai yang remaja, pra-remaja udah dikenalkan cara menghindar, dipukul orang menghindarnya gimana, kita udah kembangkan ya. Terus kalau dibuat buat prestasi, kita sudah mengajarkan juga jurus-jurus tunggal, ganda, dan regu ya. Masalahnya sudah mulai diajarkan termasuk yang usia dini juga ya. Kita sudah mengajarkan juga kategori tunggal yang sudah baku di IPSI ya. Terus yang regu juga dan ganda, jadi kita sudah kenalkan. Masalah kenapa itu buat nanti ada kejuaraan yang tingkatnya O2SN, ada Popda dan lain-lain. Remaja juga sama, kita tingkatkan selain pra-remaja masalah TGR, tunggal ganda regu, dan solo kreatif. Ada juga kita dikenalkan tanding ya. Kita juga belajar atau diajarkan para atlet itu belajar tanding. Tanding itu apa? Cara mukul yang benar gimana, terus dapat poin kalau mau tanding, pukulan itu berapa nilainya, bantingan berapa ya, dan lain aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dalam peraturan IPSI. Terus selanjutnya ke tingkat remaja sama ya, remaja sama latihannya juga sama. Terus tingkat dewasa ya, tingkat dewasa kita sudah ya, paling utama kita kembangkan tuh pra-remaja dan remaja. Kalau dewasa kan udah terus berlanjut ya, terus berlanjut, dan tingkat pembina nanti. Nah, pembina tuh sudah mulai pensiun dari atlet ya, dikembangkan juga, kita bina juga, dia bisa jadi pelatih, bisa juga jadi wasit juri. Terus kita bina juga sampai ke arah istimewa ya. Jadi di Persinas Asad aja juga ada, kita dilatih juga usia 60 tahun ke atas ya itu ya. Jadi namanya di Persinas Asad ya,
warga Persinas Asat tuh 60 tahun ke atas sudah latihan, banyaknya olah rasa ya. Jadi latihan yang nggak terlalu keras gitu. Jadi kita minimal latihan 1 bulan, 1 minggu 1 kali gitu. Apa saja prestasi yang diraih oleh Persinas Asat? Prestasi yang sudah diraih oleh Persinas Asat banyak sekali ya. Jadi tingkat kota, provinsi ya, termasuk di kota Cimahi itu udah ada yang juara O2SN, juara sepeda, yang olahraga pondok pesantren yang mewakili kota Cimahi sampai juara nasional, ada sampai juara ya tingkat Jawa Barat. Nah di tingkat Jawa Barat sendiri banyak atlet kita ya, yang ke tingkat nasional ya, tingkat nasional banyak. Jadi ada yang juara PON, bahkan kemarin PON terakhir di Medan, Aceh dan Medan, atlet Asat mendapat dari Jawa Barat mendapat emas ya, jadi atas nama Vicky dan Sapril. Sebelumnya ada era-eranya, itu juara dunia, bahkan sampai juara dunia di Belgia ada, kemarin juga di Qatar, ya, terus di Vietnam. Jadi kita juga mengikuti event-event selain PON, terus tingkat internasional, SEA Games, Asian Games ya, terus eksebisi memperkenalkan Asat, memperkenalkan pencak silat, termasuk di dalamnya ada atlet Asat, memperkenalkan ke tingkat olimpiade gitu ya. Jadi olimpiade, jadi walaupun di mana olimpiade belum dipertandingkan, kita sudah memperkenalkan, termasuk IPSI-nya sudah memperkenalkan itu di tingkat atlet. Di tingkat kepengurusan banyak yang jadi ketua-ketua IPSI, baik di kota, pengurus kota, bahkan kalau tingkat nasional dan dunia, sekjen IPSI Indonesia, Ikatan Pencaksilat Indonesia, sekjennya dari Persinas Asat, dari Bapak Jadi, termasuk juga beliau juga masuk juga sekjen Persilat, Persatuan Silat Antar Bangsa. Jadi dunia tuh punya namanya organisasi Persilat, yang presidennya Prabowo ya, ketua umumnya IPSI Pak Prabowo, sekjennya dari Persinas Asat. Itu prestasi. Nah mungkin sekiannya pertanyaannya dari kami.